Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Hidayat. Yang kali ini tidak membahas materi, tapi membahas tentang langkah-langkah bagaimana kita bisa bekerja di Korea, supaya kita tidak gagal paham, tidak salah arah, apalagi sampai tertipu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Langsung saja, yang pertama sekali, sebelum kita mempunyai keinginan ke Korea, kita lihat dulu umurnya itu minimal. Kalau ada pembukaan pendaftaran, umur kita atau usia kita sudah 18 tahun. Maksimal usia kita pas ada pendaftaran, usianya adalah 40 tahun. Jadi tidak boleh lebih. Jadi pas pendaftaran usianya 18 tahun dan maksimalnya 40 tahun. Pas pendaftaran ya. Tidak boleh lebih sehari pun dan tidak boleh kurang sehari pun. Nah, yang kedua, ijazah kita apa? Karena minimal ke Korea itu ijazahnya adalah SLTP atau SMP MTS sederajat. SMP SLTP sederajat itu apa? Maksudnya paket C itu juga bisa kita mendaftar ke Korea. Jadi minimal ijazah kita adalah SMP atau MTS. Nah, yang ketiga, setelah umur dan ijazah sudah, yang ketiga, kita punya penyakit tidak. Contohnya penyakit kita buta warna. Buta warna itu tidak boleh, karena nanti akan gagal kalau dipaksakan. Yang kedua, penyakitnya sepilis. Sepilis itu penyakit kelamin. Yang ketiga, haid, itu juga tidak boleh. HIV. Yang keempat, kita punya kelebihan darah putih atau HBsAg, bahasa kedokterannya hepatitis, kalau bahasa medikal itu HBsAg, atau penyakit kuning. Jadi kelebihan itu ya. Jadi penyakit-penyakit itu kenapa dilarang ke Korea? Selain menular, ada yang menular maksud saya, penyakit itu juga membahayakan diri kita sendiri kalau kita datang ke negara yang dingin. Nah, jadi usia, ijazah, terus kita punya riwayat penyakit tidak. Nah, TBC itu juga paru-paru. Nah, jadi sebelum kita melangkah harus diobatin dulu. Nah, setelah 3 poin tadi, baru kita poin yang keempat, yaitu belajar bahasa Korea. Jika kita sudah mengerti bahasa Korea, tidak usah belajar pun tidak masalah. Jadi ke Korea itu tidak harus kita ke LPK, tidak. Mandiri pun boleh. Ke LPK itu sebetulnya atau seharusnya LPK itu hanya menangani pembelajarannya saja. Maksudnya kalau kita tidak bisa bahasa Korea, maka LPK kita harus belajar di LPK, bukan menangani belajar sampai terbang. Itu yang membuat biaya kita membengkak, yang nyampe 40-an atau lebih seperti itu. Padahal ke Korea itu tidak sampai mahal. Yang sering saya edukasi bahwa ke Korea itu tidak semahal itu. Kenapa? Karena zaman sekarang sudah zaman internet, jadi
kita akan tahu semua, apalagi kita ada yang bimbing selain TKI yang sudah di Korea, dan teman-teman kita yang paham, dan BP2M itu atau Badan Pelindungan Pekerja Migran pun selalu mengedukasi lewat websitenya. Nah, seperti itu. Nah, setelah belajar, nanti ada pengumuman ujian dari BP2MI. Nanti ada pengumuman. Nah, di situ kita daftar online. Harus menyediakan dokumen, KTP, ijazah tadi, minimal SMP, maksimal sarjana, KK atau akte kita harus siapkan itu. Rekening bank, foto, dokumen tadi kita scan, lalu kita daftarkan lewat website BP2MI juga. Kita daftarkan. Nah, setelah kita daftar, itu biayanya sekitar 350 ribuan biaya daftarnya. Nah, setelah daftar nanti ada jadwal verifikasi. Apa sih jadwal verifikasi itu? Maksudnya setelah kita daftar itu, dokumen kita verifikasi ada yang salah tidak. Nah, maksudnya sebelum kita melangkah jauh, dokumen kita harus betul dulu, makanya ada verifikasi. Kalau wilayah Jawa Barat biasanya di Ikopin atau di Jatinangor, Bandung, ke situ. Nah, setelah verifikasi nanti ada pengumuman dari BP2MI tentang jadwal ujian. Nah, di situ kita momen perang yang menentukan bisa tidaknya kita bekerja di Korea. Karena kalau kita tidak lulus, punya uang banyak pun tidak menjamin untuk bekerja di Korea. Jadi makanya saya wanti-wanti kepada yang mau kerja ke Korea itu harus belajar betul-betul dan perbanyak kosakata, karena yang namanya belajar bahasa itu semakin banyak kosakata maka kita akan semakin pandai. Nah, setelah kita ujian lulus misalnya, kalau belum COVID ada ujian skill. Nah, setelah lulus kita ujian skill. Kalau zaman COVID tidak ada skill, alhamdulillah, itu mempermudah sekali. Jadi COVID itu ada untung dan ada ruginya. Nah, setelah ujian skill lulus, baru kita menunggu pengumuman lulus, pengumuman pembagian sertifikat. Kalau dulu pembagian sertifikat itu harus mengambil ke Bandung, ke BP3 ke Bandung, perlu ongkos. Nah, zaman sekarang tidak, tinggal download saja di website BP2MI juga. Makanya zaman sekarang tuh zaman enak. Nah, tinggal download. Setelah kita download atau print sertifikat kelulusan kita, kita membuat kartu kuning di Disnaker daerah masing-masing. Kalau kita di Majalengka, maka membuatnya di Majalengka. Terus setelah kartu kuning kita buat rekomendasi paspor untuk pasporan di imigrasi. Nanti ada rekomendasinya. Nah, setelah kartu kuning dan rekomendasi sudah, kita pasporan ke imigrasi. Terus sambil pasporan kita juga harus medikal, karena medikal syarat untuk kita bisa ngelamar kerja di Korea. Kalau unfit tentunya tidak bisa. Jadi kenapa buta warna, TBC, HIV,
Tidak boleh itu. Tadi kalau pas medikal kita akan gagal tentunya. Nah, setelah dokumen-dokumen sudah semua, kita sendingnya lewat apa? Lewat BP2MI juga. Nanti ada pengumumannya. Jadi tidak ada yang tidak mengerti zaman sekarang. Tinggal kalau tidak mengerti banyak tanya, kalau banyak grup di Facebook juga bagaimana caranya, channel-channel YouTube juga. Saya pun demikian selalu mengedukasi. Nah, setelah sending kita menunggu. Nah, menunggunya di mana? Ya di rumah. Tentunya begini, kita lihat akun, ada akunnya. Kalau kita sudah sending itu, kita akan punya akun. Jadi kita bisa cek sendiri lewat HP. Selain kita ngecek di website BP2MI, lewat Facebook juga ada, lewat medsos-medsos yang lain juga ada. Jadi kita tahu gitu. Nah, setelah nunggu, nanti akan turun jadwal SLC. Nah, di situ kita akan diundang ke Jakarta selama 5 hari. Dulu pas ada SLC itu kita harus bawa uang. Sekarang mah tidak. Nah, makanya dulu itu bank-bank yang membiayai biasanya macet, karena dulu mah setelah SLC itu kan menunggu terbang selama 3 bulan. Nah, 3 bulanan lah paling lama itu. Nah, setelah minjam kan biasanya bank kan harus setor. Nah, zaman sekarang mah aturannya dirubah lagi. Jadi pas SLC turun itu kita tidak bawa uang. Nah, setelah 5 hari pulang, nanti ada panggilan pemberkasan. Nah, di situ kita harus siap uang. Untuk apa uangnya? Untuk medikal lagi, untuk psikotes, untuk visa, untuk BPJS. Nah, kita yang bayar. Maka itu yang bikin kita murah dan tahu. Jadi kalau kita paham itu tidak mengeluarkan biaya banyak. Dan saya sudah membuktikan kepada siswa-siswa saya bahwa biaya ke Korea itu tidak terlalu tidak mahal segitu, tidak. Malah tadi kalau kita tidak punya biaya, bank pun meminjami. Zaman sekarang mah jadi kita pinjam di bank itu setornya itu dari Korea. Nah, seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang saya terangkan tadi Anda paham. Umur, ijazah, kita juga harus sehat, belajar yang betul-betul, terus pendaftaran, ujian, lulus, kita siapkan dokumen, tadi paspor apa itu, nunggu SLC, terus pemberkasan, lalu kita terbang. Jadi biaya ke Korea itu kotor-kotornya itu cuman sampai 23 juta. Jadi sekali lagi, sebetulnya dan seharusnya LPK itu hanya untuk belajar saja, tidak menangani kita. Jadi kalau kita belajar di LPK, kalau kita proses mandiri pun tidak masalah. Sebetulnya seperti itu. Tapi ya itu masing-masing saja. Ini masih sekedar edukasi supaya kita tidak salah paham, tidak gagal paham, dan mengerti tentang tata cara kita bekerja di Korea. Semoga manfaat, dan silakan tanya, japri saja. Dan saya tidak akan bosan selalu mengedukasi, selalu mengajari bahasa Korea untuk teman-teman yang mau bekerja di Korea. Dari saya, Rahmat Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korea, TH Minggu.